Karena kalau kita lihat teman-teman ya, dalam struktur pemerintahan, RT juga termasuk pejabat ya. RT, RW, kelurahan, kemudian camat ya, kepolisian, tentara, sampai dengan ya atas-atasnya teman-teman, itu juga termasuk pejabat. Nah, Bahar Smith ini mengharamkan untuk menerima dana dari pejabat yang mana dulu nih? Apakah dikhususkan dari anggota DPR misalkan? Khususnya pondok pesantren saya haramkan sebagai ikhtiyat, sebagai kehati-hatian saya untuk menerima sumbangan atau pemberian dari pejabat. Siapapun pejabatnya, siapapun pejabatnya. Nah, di video ini teman-teman jelas narasinya Bahar Smith mengatakan para pejabat-pejabat seperti beliau-beliau ini, dia menunjuk teman-teman. Artinya kan ada pejabat yang hadir di majelisnya ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia minta teman-teman untuk pembebasan lahan ya seharga 400 juta. Dia minta kepada seluruh para jamaahnya yang ada di situ. Berarti kan termasuk pejabat yang dia sebutkan itu ya. Pejabat-pejabat seperti beliau, pejabat-pejabat seperti beliau. Ayo coba gini aja deh dari ujung. Mulai nih gaya malaknya teman-teman. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? Nunjuk nih, pakai tangan kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu teman-teman kalau kita bicara Bahar Smith, apalagi yang kaitannya dengan para pejabat, wah ini nggak ngerti ya, bencinya luar biasa. Entah mungkin Bahar Smith ini karena selama ini terjerat kasus hukum, ya selalu ada hubungannya dengan para pejabat yang dia nilai mungkin ya dia selama ini tidak mendapatkan keadilan. Kemudian ya saking bencinya Bahar Smith ini terhadap para pejabat sampai mengharamkan ya ada sumbangan misalkan atau dalam bentuk dana ya masuk ke dalam pondok pesantrennya secara khusus. Ya pada dasarnya sih itu ya terserah dia sendiri Bahar Smith mau menerima atau tidak, kan itu urusan pribadinya. Tapi yang jadi pertanyaan saya teman-teman ya, kalau bicara soal pejabat, apa yang dimaksud pejabat oleh Bahar Smith? Apa batasannya orang yang termasuk pejabat dan yang bukan termasuk pejabat? Karena kalau kita lihat teman-teman ya, dalam struktur pemerintahan, RT juga termasuk pejabat ya. RT, RW, kelurahan, kemudian camat ya, kepolisian, tentara, sampai dengan ya atas-atasnya teman-teman, itu juga termasuk pejabat. Nah, Bahar Smith ini mengharamkan untuk menerima dana dari pejabat yang mana dulu nih? Apakah dikhususkan dari anggota DPR misalkan, atau daripada polisi mungkin teman-teman yang pangkatnya sudah tinggi? Karena, nah ini karena teman-teman ya, catat ya, ini catatannya. Nanti di salah satu videonya yang lain Bahar Smith teman-teman di majelisnya, di situ jelas Bahar Smith mengatakan sambil menunjuk seperti ini, para pejabat-pejabat seperti beliau ya. Nah, itu kan artinya ada para pejabat yang hadir di majelisnya kala itu teman-teman. Lalu di situ justru dia meminta sumbangan untuk membebaskan tanah teman-teman ya di tempat beliau berceramah tersebut. Seharga kalau tidak salah 400 juta lebih. Nah, ini gimana maksudnya Bahar Smith teman-teman ya? Di satu sisi dia mengharamkan katanya dana masuk atau sumbangan masuk dari para pejabat, tapi justru teman-teman nanti di videonya yang satu kalian harus simak ini sampai selesai. Jelas di situ dia mengatakan para pejabat-pejabat ya seperti beliau-beliau ini. Artinya kan ada para pejabat di situ yang hadir di majelisnya Bahar Smith, tapi justru dimintai sumbangan teman-teman ya untuk membebaskan tanah seharga 400 juta lebih. Bahkan dengan cara ya subhanallah. Ya ini sudah banyak sekali di reaction video tersebut oleh konten kreator yang lain sambil menunjuk-nunjuk ya. Ente menyumbang berapa? Ente menyumbang berapa? Ya makanya para konten kreator menyebut Bahar Smith ini sok-sokan mengharamkan ya dana atau bantuan dari para pejabat, tapi justru memalak para jamaahnya teman-teman. Coba nanti kita simak video tersebut, tapi kita runut dulu satu persatu. Coba kita lihat cuplikan video yang ini teman-teman, di mana Bahar Smith yang mengatakan saya mengharamkan dana masuk dari para pejabat khususnya untuk pesantren saya. Coba kita simak teman-teman. Karena memang pondok pesantren ini, khususnya pondok pesantren saya haramkan sebagai ikhtiyat, sebagai kehati-hatian saya untuk menerima sumbangan atau pemberian dari pejabat. Siapapun pejabatnya, apapun partainya, pejabat saya nggak mau terima. Sebagai apa? Ikhtiyat, berhati-hati. Saya nggak mau. Bukan berarti pondok pesantren nggak boleh. Yang lain silahkan, nggak ada masalah, halal.
Tapi untuk diri saya sendiri, saya larang, saya haramkan pesantren saya untuk menerima dana dari pejabat. Jadi alasan bangun pondok pesantren, satu, untuk mengamalkan ilmu yang sedikit yang saya punya. Kemudian kedua, karena saya melihat banyak pondok-pondok pesantren yang masuk biayanya mahal, kasihan. Maka saya bikin ini pesantren. Semua santri-santri yang masuk itu gratis. Oke, ini yang pertama teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman saya katakan ya, sebenarnya terserah Bahar Smith mau menerima dana dari pejabat atau tidak teman-teman, itu urusannya dia. Ya, tapi garis bawahi, pejabat yang dimaksud oleh Bahar Smith ini pejabat seperti apa sih? Karena yang saya katakan di awal, RT juga termasuk pejabat. Ya, kalau nggak salah dengar tadi pejabat partai katanya, apapun partainya. Apakah dia khususkan pejabat itu hanya dari partai atau mungkin dari anggota DPR? Karena biasanya kan anggota DPR, caleg-caleg itu yang mengusung dari partai teman-teman ya. Bahkan ada video satu lagi nih, dia mengatakan kalau saya mau ya pondok pesantren saya ini mungkin sudah dibangun dari emas ya. Berapa banyak para pejabat yang datang ngasih saya cek pound sterling ya, segala macam dolar lah, ratusan triliun katanya. Ini sudah lebay teman-teman. Emang ada pejabat yang sekaya itu, apalagi mau ngasih Bahar Smith cuma-cuma teman-teman, sampai ratusan triliun. Coba kita simak videonya. Saya bikin pondok pesantren. Kalau saya mau, kalau itu mau, pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas. Pakai emas. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya, bawa 3 cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Sampai mati Bahar Smith nggak akan bisa kalian beli. Artinya ya secara tidak langsung Bahar Smith ini mengatakan sampai mati Bahar Smith tidak akan pernah menerima bantuan dari para pejabat. Tadi dikatakan ya berapa banyak pejabat yang datang teman-teman, sampai bawa 3 cek, ada cek pound sterling, ada cek BCA, segala macam dolar lah mungkin teman-teman. Ya ditanya ya berapa maunya, mau puluhan triliun, mau 100 triliun ya, asalkan Bahar Smith diam-diam ya, nggak bicara masalah pemerintah. Subhanallah. Siapa pejabatnya kalau memang benar seperti itu? Ya sebutkan namanya. Ya ini kan ya sogokan teman-teman. Artinya ya Bahar Smith kan sering berteriak-teriak ya para pejabat itu korupsi, ya suka menyogok ini dan itu. Lah ini juga bentuk sogokan. Sebut dong siapa nama pejabat tersebut ya. Kalau memang benar ada yang berusaha ya menyuap Bahar Smith sampai ratusan triliun lagi. Ini bukan bicara ratusan juta, bukan bicara miliaran teman-teman, tapi triliunan sampai ratusan triliun. Lah emang ada pejabat sekaya itu? Kalaupun ada teman-teman, apa iya mau ngasih cuma-cuma ke Bahar Smith hanya untuk tutup mulut Bahar Smith? Emang sebahaya itukah Bahar Smith untuk negara ini? Buktinya teman-teman ya, kalau Bahar Smith ini berbahaya, ya justru dia yang sering keluar masuk penjara. Artinya kan negara menganggapnya kecil Bahar Smith ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita simak ini video yang saya maksud teman-teman, yang menurut penilaian saya Bahar Smith ini nggak konsisten ya teman-teman. Dia mengatakan ya mengharamkan dana atau sumbangan dari para pejabat negara. Nah di video ini teman-teman jelas narasinya Bahar Smith mengatakan para pejabat-pejabat seperti beliau-beliau ini dia menunjuk teman-teman. Artinya kan ada pejabat yang hadir di majelisnya ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia minta teman-teman untuk pembebasan lahan ya, tempat dia berceramah tersebut, lokasi tersebut seharga 400 juta. Dia minta kepada seluruh ya para jamaahnya yang ada di situ. Berarti kan termasuk pejabat yang dia sebutkan itu ya. Bahar. Coba kita simak videonya teman-teman ya. Pejabat-pejabat seperti beliau, tentara-tentara kita, para polisi-polisi dari RT, RW, lurah, camat, bupati sampai presiden, semuanya menjadi pejabat yang baik, amanat, adil, negara kita makmur, aman, sentosa. Amin ya rabbal.
terakhir meneruskan yang tadi saya bisikkan sama saudara saya Habib. Ini dia nih. Ini tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok nggak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya, maksudnya masih nawar dulu 400, nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang, satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar nih tanah. Betul, betul. Satu orang 400.000, satu orang 500.000, besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Hah, Bang Refli? Ayo coba gini aja deh dari ujung. Mulai nih gaya malaknya teman-teman, sambil nunjuk-nunjuk. Bukan lelang, lagi megang kitab. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? Nunjuk nih, pakai tangan kiri lagi. 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Ini malak namanya nih. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Pak Koswara mau ngasih berapa? Hah? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kiai Sobri 1 meter. Berarti 120.000. Kiai Sobri 500.000 lah itu lah ya. Habib Muhammad 1 juta Habib Muhammad. Ketemu kita. Habib Lutfi, kok mesti lihat dulu. Habib 50. 50 Pak Man, Habib 50-an. Kiai 1 juta, Man. Kiai 1 juta. Itu 100.000. Hah? Darul Abror, panggil Abu Bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib Rizal Ali terus. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Ya, sampai di situ saja teman-teman videonya, karena kalian juga sudah pernah menyimak. Nah teman-teman, yang saya katakan tadi, kalian kan perhatikan juga kan di awal video ini, ya jelas Bahar bin Smith mengatakan para pejabat-pejabat seperti beliau, ya. Beliau artinya teman-teman secara bahasa berarti orangnya ada di tempat, ya. Makanya isyarat tangan dari Bahar Smith itu menunjuk seperti ini, ya. Berarti kan ada pejabat yang diketahui oleh Bahar Smith yang hadir di majelisnya, ya. Kok justru ya yang katanya tadi haram, ya, meminta sumbangan, ya, atau bantuan dana lah, ya, untuk pondok pesantrennya teman-teman, tapi justru ujung-ujungnya diminta juga untuk pembebasan lahan teman-teman, ya. Apalagi dengan cara nunjuk-nunjuk seperti ini. Ini kan gaya-gaya ya, pemalakan teman-teman. Ini gimana? Ya, kok nggak konsisten Bahar Smith ini? Tadi kan dia sebutkan juga Bahar Smith di majelis ini bahwa dari mulai RT, RW, camat sampai dengan presiden, dia mengakui bahwa itu juga termasuk pejabat. Tapi kok justru di majelisnya teman-teman dia minta sumbangan dari para pejabat yang dia sebutkan sambil menunjuk seperti ini. Para pejabat-pejabat seperti beliau, ya. Artinya kan ada pejabat yang hadir di majelisnya teman-teman. Ini gimana maksudnya Bahar Smith ini teman-teman? Nggak konsisten, ya. Soal berteriak nggak mau menerima bantuan sumbangan dari para pejabat, tapi justru ini bukan disumbang, bukan diberikan, tapi minta lagi dengan cara ya gaya-gaya preman teman-teman, seperti gaya pemalakan, ya. Woi teman-teman, ya silahkan kalian berpikir dengan cerdas. Apa bisa dipercaya omongan Bahar Smith ini teman-teman, ya, yang katanya nggak mau menerima dana bantuan sumbangan dari para pejabat, justru ini terang-terangan ya di majelisnya minta sumbangan kepada para jamaahnya, yang mana di situ di majelisnya dihadiri juga oleh
para pejabat, dan dia sendiri lagi yang menyebutkan para pejabat-pejabat seperti beliau-beliau ini. Baik, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.